Hey guys, ketemu lagi sama saya Kurniawan Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, udah cukup lama ya saya nggak bikin video. Nah, sebelumnya selamat tahun baru. Sudah mudahan di tahun 2021 ini kita lebih banyak profit. Oke. Nah, ini jadi video pertama saya di 2021 dan kita coba lihat outlooknya nanti seperti apa sih nanti di tahun ini ya, crypto in general. Sip. Oke, sebelum lanjut ya jangan lupa juga subscribe di channel ini dan follow Telegram saya di Evolution Trading Indonesia. Oke. Nah, kita mulai aja dari Bitcoin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya udah gambar sedikit chart ya. Bitcoin ini sebenarnya kalau bisa dibilang kita ada di zona yang krusial lagi. Kalau nggak salah terakhir saya bikin video di sedikit di atas 20.000 ya, atau menjelang 20.000 sorry. Sekarang udah mau 30.000. Nah, kenapa saya bilang zona krusial? Oke, kita coba eh, analisa dari top down analysis dulu ya. Gini, oke, tahun 2020 dan bulan Desember 2020 sudah selesai di Indonesia. Di waktu GMT atau internasional sekarang menuju kira-kira 4 jam lagi 3 jam lagi sejak saya bikin video ini ya. Kita tarik dulu dari all time high sebelumnya sampai low yang paling low di situ. Kita tarik garis Fibonacci dan kita lihat kita dapat 1618 di 30 ribuan. 30.083. Ada yang bilang 30.100, ada yang bilang 30.000. Mungkin beda-beda exchange-nya aja ya. Lalu di zona-zona yang saya bilang waktu itu di 20.000, lalu di zona ini juga sebenarnya ada reaksi harga. Reaksinya maksudnya reaksi itu ya diem, konsolidasi dulu, mungkin mau rejection tapi nggak jadi malah tembus kayak gitu ya. Sekarang kita ada di 30.000. Kira-kira gimana sih prospeknya? Nah, 30.000 ini di 1618 ini saya ekspektasikan dulu, ekspektasinya mungkin kita bisa retest beberapa resisten yang lain. Resistennya apa? Resisten itu yang ya zona-zona Fibonacci tadi karena di atas 20.000 atau di atas ATH 2017 kita nggak ada resisten yang berarti. Jadi mungkin eh kita dari apa namanya dari 20.000 sampai ke sini nggak ada mantul atau gocekan yang berarti, mungkin kita akan retest dulu ke sini. Mungkin ini jadi support atau mungkin si 20.000 ini di retest lagi gitu. Jadi saya ekspektasikan kita dari 30.000 nanti bisa ke sini atau ke sini. Akan kemungkinan juga bisa juga kalau misalkan nggak ke situ, ternyata ternyata Bitcoin kuat banget terlalu gila gitu. Ya kita bisa sampai ke 2618 gitu ke sini. Tapi mungkin di 1618 minimal kita ada konsolidasi lah atau apa namanya reaksi harga dulu, nggak langsung jebret langsung gitu. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Kita zoom dulu ya. Di 1 minggu pun ya lihat ya. Ini di sini jadi ada gocekan dulu sebentar 1 minggu. Di sini juga nih ada sempat turun dulu, lalu langsung naik gitu ya. Lihat di 1 hari kayak gimana ya time frame-nya ya. Teman-teman bisa lihat di ATH ini ada gocekan dulu, ada konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga dulu, tembus. Nah, ini juga sama sampai sini. Ngumpulin tenaga dulu, tembus. Nah, ini nanti kita lihat di sini, apakah ngumpulin tenaga lo tembus atau tenaganya keburu habis dan koreksi sampai kalau koreksi target saya di pertama di sini, kedua di sini. Gitu, ya. Kita lihat di strukturnya di 4 jam. Nah, ini udah kalau saya bilang udah mulai-mulai pengumpulan tenaga sudah dimulai. Nah, apa yang akan menyebabkan dia balik dan apa yang akan menyebabkan dia tidak balik? Nah, kita nggak bisa bilang sekarang ya. Tentu kita lihat dulu di struktur-struktur sebelumnya. Nah, teman-teman lihat di struktur yang eh ini ya sebelum dua atau di bawah deh sebelum sebelum ATH. Nah, nah rejection rejection lalu ada ya gonjang-ganjing dikit lah gitu ya. eh apa yang perlu diperhatikan adalah oke mungkin dari sini yang perlu diperhatikan adalah
dia akan membentuk sebuah support lokal. Ya, untuk ini kasusnya support lokalnya ada di sini, lalu dia naik dan terus naik. Jadi maksudnya gimana? Support lokal itu ya dia turun tapi nggak jauh-jauh amat gitu. Ya di sini sebenarnya lumayan jauh sih, tapi nggak jauh-jauh amat ya. Lalu dia setiap kali membentuk support atau setiap kali turun, kecenderungannya naik. Teman-teman lihat ini, gini ya, kecenderungannya naik, 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 naik. Nanti setelah beberapa kali ngetes resisten, dia tembus. Kecenderungannya seperti itu. Kalau dia mau lanjut gitu ya, ini lalu supportnya naik, naik lagi lalu tembus. Perhatikan juga yang ini. Gini, dah, ini support lokalnya kebentuk nih. Naik, 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 baru tembus. Resistennya dites beberapa kali area-area sini ya. Gitu. Begitu pula dengan yang ini. Gini, support lokalnya naik, resisten ditembus beberapa kali, tembus. Nah, sekarang ini mulai lagi nih. Nah, tinggal cuman ini kayaknya support lokalnya belum terlalu terbentuk. Karena zonanya kan sekitaran harusnya kan di sini ya 30.000 ya. Mungkin belum nyampe situ atau mungkin angkanya kan nggak mesti harus pas banget, mungkin di 29.500 sudah dianggap resisten atau seperti apa gitu. Tapi pola yang saya lihat adalah teman-teman lihat dari sejak sini ya. Oke, mungkin kita mulai dari 13.000 deh. Dari sini dia naik, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik. Nah, ini sedang konsolidasi. Ada pola yang apa namanya? Ada pola yang khusus yang terjadi nih. Saya tulis ya, saya catat ya. Fontnya kita gedein biar teman-teman bisa lihat. Sejak 13.000 kita melihat konsolidasi sebelum menembus resistance semakin sebentar ya. Ini lumayan lama nih dari November. Ini tembus lah ya. Ini lumayan nih dari sini nih. Oktober sampai ke November. Ini juga lumayan nih. Mungkin dari sini lah anggapnya ya. November sampai ya sebentar. Ini juga berapa hari, ini berapa hari. Nah, mungkin ini makin lama cuma tut gitu aja. Berarti artinya apa? Parabolik. Sebenarnya bisa bilang parabolik. Pakai tanda kutip deh. Maksudnya makin lama makin kencang, makin kencang gitu ya. Nah, setelah parabolik retracement atau koreksi wajar terjadi. Nah, pertanyaannya di mana koreksinya? Di perkiraan di zona Fibonacci. Gini deh, di atas ATH lama berarti sekitaran 24.500-an atau 20.000-an lagi. Gitu aja. Kalau ini kalau jebol ya lebih bawah lagi. Tapi untuk sekarang kita fokusnya ke dua itu dulu, mungkin ke situ gitu. Nah, kalau dia turun ke situ, tapi ini kan masih tengah-tengah ya. Kita anggap aja turunnya pas dari 30.000. Kalau turun dari 30.000, ini rentang harga dari sini. Kalau sampai sini 19% drop. Atau kalau sampai 20.000 ya sekitar sepertiganya drop, 33% drop. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar ya di kripto ya, udah kebiasa, udah sering terjadi kan. Nah, ini berapa nih? 16%. Lumayan kan, ada kejadian. Dulu-dulu juga awal-awal 2020 juga kejadian-kejadian juga kan, drop-drop yang besar. Jadi sebenarnya ini bukan not a big deal, masih sehat gitu. Ini aja pas itu 63%. Tinggal nanti tangan kita kuat atau enggak, strong hand atau weak hand gitu. Oke? Sip. Cuman kapan kejadiannya? Mungkin sebentar lagi, soon. Ntar mungkin oke. Jadi dia poin-poinnya ya. Poin pertama ini dibikin biar nanti teman-teman bisa baca enak. Nah, salah titik. Gini. Oke. 3. Oke, pertanyaan berikutnya.
nasib altcoin gimana? Atau pertanyaan sebelumnya gini deh, kira-kira kapan kejadian? Nah, kita bisa prediksi pakai kondisi-kondisi yang ada, atau kita bisa prediksi pakai apa yo? Pakai DXY. Kenapa DXY nanti saya jelasin. Ini di sini masih kayak gini. Ini ada resisten lokal. Jadi kalau misalkan ini ketembus ya sekitar 2029 300 400 30.000, terus baru kita balik. Perkiraan saya sih gitu. Gini ya. Gitu, oke. Nah, oke. Gini apalagi ya? Sip. Oh ya, ini kan 1 bulan tadi ya candlenya. Kalau candle 1 minggu juga masih seperti ini. Kalau proyeksi saya sih mungkin di 1 minggu dia bakal nyampe ke 30.000 minggu depan gitu. Kenapa saya bilang gitu? Jadi di minggu depan kita lihatnya ke sini. Saya selalu kalau analisa aset selalu pasti lawannya aset dong, DXY. Nah, so kita punya DXY. Waktu kapan itu saya pernah bilang DXY hampir mencapai 90 dia bakal mantul. Nah ini ya dari sini ya mantul. Lalu di sini ada sedikit mulai agak mau turun lagi. Oke, tapi ada tapinya nih. Ini juga ya zona reversal juga gitu. Jadi antara 90 sampai yang apa support warna kuning itu memang masih zona reversalnya DXY gitu. Pasti ada reaksi lagi naik lagi. Nah, masalahnya DXY, oke teman-teman lihat ya continuously membuat candle yang hijau ya bullish, walaupun masih trennya cenderung turun. Tapi walaupun trennya turun, karena ini sekarang harganya udah euforia banget, naik dikit aja pengaruhnya bisa gede gitu. Nah, DXY ini yang jadi masalah adalah beberapa bank itu tutup di habis Natal sampai tahun baru. Jadi mungkin baru hari Senin nanti tanggal 4 Januari dia buka. Nah, nanti baru kelihatan ada efek dari DXY itu seperti apa gitu. Nah, gini, telah DXY beberapa bank besar tutup sampai habis tahun baru. Kebetulan kan sekarang weekend juga tahun baru kan. Berarti sekitar 4 Januari baru buka. Di sini kita baru apa namanya? Baru siap-siap efeknya itu baru kejadian. Nah, jadi kira-kira 4 Januari itu sekitaran sini ya. Garis horizontal, vertikal mana? 4 Januari 14. Nah, kira-kira di sini. Ini baru kejadian nanti. Ini kan nanti bakal libur, boom. Saya sih memperkirakan bakal ada kenaikan sedikit ya, minimal reaksi harga naik dulu. Karena mungkin kalau kita coba pakai Fibonacci, apakah benar atau enggak ya, sesuai atau enggak ya. Saya tarik Fib dari sini sampai sini, dan ya pas juga gitu sih. DXY juga pas di 1618. Tembus atau enggak bakal ada reaksi harga dulu, biasanya gitu. Kalau orang kan biasanya suka prediksi, oh 1618 pasti balik. Kalau saya jangan terlalu itu dulu, minimal oh pasti ada reaksi harga dulu. Reaksi harga itu maksudnya ceteng bantul dikit dulu, baru nanti menentukan bener balik atau enggak kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. So, sip. Jadi kesimpulannya kira-kira mungkin minggu depan siap-siap untuk koreksi gitu dulu aja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nasib altcoin gimana? Nah, untuk melihat nasib altcoin kita bisa lihat dari banyak hal. Pertama, Bitcoin dominance-nya dulu. Dominasi Bitcoin sekarang ada di lumayan sih. Kemarin udah sampai sini dan sekarang lagi di tinggi nih, lagi tinggi. Tadi saya hapus dulu ya, kemarin saya bikin konten. Nah, ini monthly resistant kalau nggak salah, iya garis kuning itu monthly resistant. Nah, jebol atau enggak Bitcoin dominance ini lagi tinggi-tingginya, jadi pergerakan Bitcoin dikit aja bakal mempengaruhi pergerakan altcoin gitu. Oke, jadi gini, BTCD besar, artinya BTC turun dikit, alt turun banyak. BTC turun banyak, alt berak darah, alias turunnya banyak banget gitu. Kebayang tadi kan kita proyeksikan proyeksi kita
BTC turun sampai 33% ya, sepertiga ya, dari 30.000 ke 20.000 gitu ya. Bayangkan alt. Nah, tapi bukan berarti semua alt bakal itu juga. Biasanya timingnya biasanya agak-agak nggak sinkron gitu. Jadi BTC turun dulu, mungkin alt naik dulu, baru habis itu baru bener-bener turun. Ada kayak gitu-gitunya juga gitu. Nah ini, nah berikutnya saya mau lihat juga total market cap ya. Jadi sebenarnya market cap juga sedang ada di sini nih. Ini resisten penting nih. Jadi semuanya ngepas nih. Jadi market cap di resisten, BTC di resisten, BTC dominance di resisten. Jadi ya apa namanya, koreksi ada lah gitu. Jadi kalau misalkan mau beli-beli, apalagi long position, hati-hati lah. Apalagi nih kuat banget ini resisten yang paling kuat. Ya, ini all time high-nya market cap. Ini BTC juga apa namanya? Sorry BTC lagi. Market cap yang sekarang gitu ya, sedang dites. Ya begitulah. Mungkin turun juga ke sini lagi gitu. Mungkin kalau mau lihat market cap-nya altcoin dulu juga mungkin bisa juga ada, kita bisa lihat lagi. Ntar ini nah, dihapus-hapusin dulu. Oke. Di resisten juga gitu market capnya altcoin gitu. Jadi sekarang sih lagi apa ya ibaratnya ya, kalau di gas itu lagi, mobil itu lagi panas-panasnya di gas terus. Jadi untuk beli apalagi dalam jumlah banyak atau long position agak bahaya sih, kecuali kalau memang untuk scalpingan gitu. Oke, jadi berikutnya nomor 6, mungkin gini, kita ke altcoinnya, kita apa namanya, screening screening altcoin yang potensial nanti saat BTC koreksi. Nah ini cara dilihatnya adalah, pertama kita apa namanya, analisa dulu si altcoin itu sendiri. Lalu yang kedua kita lihat juga pairnya dia terhadap BTC. Mungkin kita lihat ETH dulu ya. Tapi mungkin saya fokusnya ke ETH aja deh, yang lain nggak dulu. Atau nanti dibikin di video lain biar nggak terlalu banyak videonya. Ntar ini kayaknya dihapus-hapus dulu beberapa tulisan-tulisan. Oke, sebenarnya ETH juga, oh, ini banyak banget yang saya gambar ya. Bentar ya. ETH juga lumayan, lumayan oke. Sedang di resisten juga dan sedang agak berbahaya juga. Nih teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya resisten supportnya ETH itu sekarang kan lagi di bulanan nih, di apa namanya, di resisten bulanan yang kebetulan dijebol sama time frame 1 hari. Mungkin mau naik gitu ya, tapi naiknya sampai mana kan belum ketahuan juga. Nah jadi Ethereum habis tembus channel, atau iya channel ini, terus kita lihat lagi di 4 jamnya kayak gimana. Nah di 4 jamnya ini sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda sebenarnya. Oke, nah karena kalau misalkan kita tarik garis buat ETH dari sini gini, high ke high-nya ini apa namanya, wedge ya, rising wedge. Jadi prediksinya sih, jadi ETH gini gini, dan kalau tembus jebol, kita bisa menuju ke sampai sini 685-an minimal. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya parah bisa sampai sini ke 600. Dan terus sebenarnya kalau dilihat lagi secara time frame besar, kalau benar Bitcoin menuju 20.000 lagi, saya bilang mungkin paling enggak 480 bisa tercapai lah oleh Ethereum. Jadi lumayan juga turunnya gitu. Kita lihat lagi, mungkin saya tulis dulu ya, ETH potensi ke 480-an gitu. Yang lainnya ini kita bisa lihat ininya, ETH BTC pairnya ya. Oke, ETH BTC sebenarnya agak bullish, cuman ya nggak bullish amat. Kenapa? Karena ini sebenarnya dia trennya masih turun, tapi ini ada potensi reversal. Cuman kayaknya lemah ya momentumnya.
So kalau kita lihat secara harga sendiri sebenarnya tapi masih cukup oke lah harganya. Jadi mungkin ETH nggak akan terlalu apa namanya nggak akan terlalu buruk saat BTC terkoreksi gitu. Oke, lalu mungkin koin yang legendaris XRP paling kontroversial, ada masalah apa namanya, ada masalah SEC dan segala macam ya. Kita lihat lagi potensinya sampai mana sih. Nah, kalau ditanya eh saya selalu ini kan, kalau XRP udah beli spot aja. XRP itu untuk trading intraday, leverage futures itu sebenarnya terlalu berbahaya sih, karena kalau dilihat di time frame kecil ya. Coba kalau teman-teman lihat di time frame kecil, weeknya tuh nakal, lihat choppy banget marketnya tuh. Walaupun ada tren tertentu gitu. Jadi leverage-nya kegedean dikit udah habis selesai gitu. Coba kita lihat dulu ya di satu hari kayak gimana nih. Sebenarnya kalau kita jangan satu hari deh, satu minggu deh. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa kesini lagi, zona sini ada yang bilang bisa sampai 0,1, ada yang bilang enggak. Nah, kalau saya ya udah di zona ini aja, di bawah 0,2. Ini zona godsend, zona apa ya, lifetime opportunity gitu, lifetime opportunity. Jadi sorry, dari sini udah begitu harga nyampe sini udah beli aja gitu. Kalaupun misalkan benar XRP scam atau apa segala macam, yang saya pribadi nggak percaya ya. Oke. Kalau dia retrace sampai 0,2 aja itu udah dua kali lipat gampang gitu. Begitu di sini beli misalkan sampai 0,1 ke 0,2 gitu, atau misalkan di zona-zona sini beli dia ke 0,3 lagi aja udah gede gitu loh. Jadi kalau XRP itu sebenarnya begitu makin banyak orang yang takut, makin kita borong dulu aja gitu loh. Gitu. Apalagi kalau misalkan nanti balik sampai 0,6, 0,7 udah sedap. Nah, ini masalahnya kan eh XRP ini kan saat harganya masih gitu-gitu aja orang pada bilang scam, centralized coin dan segala macam kan. Tapi pada kenyataannya harga berkata sebaliknya. Pada saat XRP naik paling gede-gedenya, orang-orang malah pada beli, malah pada memuja-muja XRP. Sekarang apa yang terjadi, udah turun malah ya malah bilang dia scam lagi. Padahal ya nggak usah lihat dia scam atau enggak, lihat aja di harganya dulu gitu. Harganya bagus ya udah beli aja gitu. Dan masalah terkait SEC dan segala macam itu tuh di Amerika Serikat santai aja gitu. Nih ya. XRP selama harganya bagus, dalam artian murah ya, borong aja gitu. Masalah SEC itu masalah Amerika Serikat. Kalaupun XRP di ban di Amerika Serikat, ya Amerika Serikat tuh trading trading volumenya berapa sih gitu. Coba ya kita lihat ya, apa, crypto market cap, coin market cap ya namanya kalau nggak salah. Ya, coin market cap. Nah, belum exchange nih ya, exchange ranking. Yang dari Amerika tuh mana, nggak ada. Oke, Coinbase ya. Yang pertama masih Binance volumenya masih paling besar. Terus ya yang lain-lainnya ada juga nanti, OKX dan segala macam masih banyak gitu yang lain-lainnya. Untuk apa namanya? Untuk Amerika Serikat nggak ada seberapa gitu loh. Masih santai aja selama exchange yang belum ada, apa namanya, yang di luar Amerika nggak terpengaruh, ya bodo amat gitu. Gitu. Jadi mungkin XRP ini kalau saya sih begitu nyampe di sini, zona sini, saya bakal beli banyak, borong. Ya kemarin-kemarin saya juga udah tuh, saya kemarin lumayan bisa naikin portofolio saya mungkin dua atau 2,5 kali lipat, cuman sekedar apa namanya, akumulasi di zona-zona di bawah 0,35 gitu aja, spread dah. Dan ini juga sama gitu, begitu apa namanya sampai sini ya akumulasi aja dulu. Naik misalkan ke 0,3 ya udah nggak apa-apa, apalagi nanti kalau misalkan naiknya sampai atas lagi lebih cuan lagi gitu loh. Gitu. Oke, paling gitu. Atau mungkin kalau mau lihat XRP BTC sampai mana,
Saya kan bilang bisa sampai 0,1 ya, tapi kita lihat dulu dari price actionnya. Secara harga XRP juga ya mungkin dia bisa, karena dia terhadap BTC masih rendah gitu ya, harganya rendah, dan price actionnya pun juga masih tidak bullish. Jadi mungkin nanti BTC turun, XRP turunnya juga bakal lebih jauh. Terus sejauh-jauhnya ya mungkin menurut saya 0,1, mungkin 0,1, 0,08 masih fine lah. Di situ zona borong gitu. Sip. Oke. Mungkin untuk video kali ini itu aja dulu. Oke, jangan lupa subscribe saya dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Oke, leave page.